Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Dianggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Cups. 5 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 5 cangkir, ini cukup menjelaskan, menggambarkan secara visualisasi. Ya, mohon maaf. Terlihat memang ada sebuah kesedihan, kekecewaan, kegagalan, dan mungkin juga masalah yang cukup rumit, ujian yang cukup rumit, yang cukup besar. Sehingga terkadang kamu merasa kehidupan kamu ya benar-benar sulit banget, teman-teman. Kamu merasa apa yang kamu rasakan ini ya sesuatu hal yang sangat berat. Ya bisa jadi ujian yang kamu hadapi ini di luar dari ekspektasi kamu. Ketika harapan kamu ya ingin yang terbaik, nyatanya faktanya Tuhan masih memberikan sebuah kegagalan untuk kamu. Nah, kita akan lihat teman-teman, ya, masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu di sini. Apakah dalam pekan ini berpotensi berpeluang ya akan segera selesai tuntas. Oke. Aku punya Two of Swords. 2 pedang. 2 pedang ini muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini, teman-teman, ini kartunya menggambarkan tentang pesan semesta untuk kamu. Ternyata kegagalan yang kamu dapatkan di sini, masalah yang kamu dapatkan ini, ya sebenarnya sih bukan hanya karena kesalahan kamu, ya pure murni, teman-teman. Tetapi memang dapat aku akui, ternyata banyak orang-orang yang bermanipulatif, bermuka dua. Terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu mereka ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Nah, jadi pesan semesta untuk kamu adalah di sini kamu harus berhati-hati. Kamu harus memproteksi mereka. Jangan terlalu mudah percaya. Mohon maaf, bukan berarti kamu harus lantas seujon ya, berburuk sangka, tidak sih. Tetapi kali ini, coba deh jangan terlalu mudah percaya. Ya. Karena orang-orang yang bermanipulatif inilah yang sebenarnya musuh terbesar kamu, teman-teman. Tanpa kamu sadari, ya, yang terlihat baik nyatanya nggak baik. Dan kemudian yang terlihat buruk nyatanya dia baik. Oke. Kemudian aku punya Four of Cups. Ya, jadi ini memang langkah yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, teman-teman. Dan kemudian hindari sebuah konflik. Ya, hindari orang-orang yang memang selama ini membenci juga di dalam kehidupan kamu. Itu termasuk pesan semesta untuk kamu, teman-teman. Nggak usah terlalu sering berbenturan dengan energi-energi negatif ya. Orang yang iri bakal terus iri, dengki, benci. Mereka bakal terus membenci kamu, teman-teman. Apalagi ketika kehidupan kamu sukses nanti ya. Ya mereka memang senang saat ini gitu, melihat kehidupan kamu itu susah menderita ya. Nah,
Kemudian aku punya 4 cangkir. 4 cangkir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah kesempatan dan peluang. Kalau dikatakan sebuah kesempatan dan peluang, jelas ya. Potensi besar, kamu akan bangkit dari segala keterpurukan. Masalah-masalah yang terjadi apapun akan segera tuntas. Kenapa? Aku melihat ada ikut campur tangan Tuhan di sini ternyata. Ya, ikut campur tangan Tuhan, ikut campur tangan semesta. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, berarti kan memang ada sebuah doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, teman-teman. Ya, kun fayakun. Apa yang menjadi masalah di dalam kehidupan kamu selama ini akan terselesaikan. Baik dari masalah ekonomi, ya, asmara, rumah tangga, kesehatan. Jadi kalau dikatakan dalam pekan ini bakal banjir keberuntungan, ya insya Allah seperti itu teman-teman. Ya bakal ada perubahan yang cukup positif. Ya, paling tidak kehidupan kamu akan kembali stabil. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya teman-teman lah ya. Aku punya Knight of Cups, Satria Cangkir. Sebagai energi pembuka teman-teman, Kesatria Cangkir ini adalah sebuah kartu yang sangat positif lah ya. Secara visualisasi menggambarkan tentang sebuah pencapaian, kemajuan dan peningkatan. Jadi untuk masalah keuangan, aku lihat ada kabar baik ya. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands. Ada 5 tongkat lagi dan lagi nih, orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu ya. Itu tadi termasuk dari orang-orang yang bermanipulatif teman-teman. Ternyata mereka selalu berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu. Jadi ini yang aku maksud teman-teman, kamu wajib berhati-hati dan kamu wajib waspada gitu ya. Jadi bukan harus menunjukkan banget kebencian kamu terhadap mereka, tidak. Ya tetapi berusaha untuk menghindari mereka itu sesuatu hal yang lebih bijak ya. Itu sih. Jadi memang ada kaitannya dengan orang-orang yang selalu mencoba ya menutup jalan kerezekian kamu. Jadi banyak yang nggak suka nih sama kamu nih teman-teman. Ya, nggak suka mereka ketika kamu bangkit sukses. Apalagi dari kartu ini menggambarkan tentang bagaimana jalan kerezekian kamu sepertinya benar-benar terbuka lebar teman-teman. Ya, tentu itu yang akan membuat mereka itu menderita lah ya. Ketika kamu susah, ya mereka senang gitu. Tetapi ketika kamu senang, mereka menderita, ya itu selalu terbalik ya. Pasti selalu seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk masalah keuangan ya, aku lihat banyak yang akan bangkit di sini ya. Aku lihat bakal ada yang mengalami peningkatan perkembangan lah ya untuk masalah ekonomi rezeki, dan yang bagi teman-teman Leo yang lagi berjuang ya tetap optimis teman-teman. Meskipun aku akui ya sebagian besar dari kamu juga lagi mengalami krisis ekonomi ya. Oke. Jadi ya optimisnya di pekan ini ataupun hingga akhir ya Mei tahun 2025 ini rezeki kamu bisa lancar. Ya semuanya bisa kok. Yang paling terpenting adalah kamu tetap harus konsisten ya teman-teman terhadap segala hal yang kamu lakukan. Artinya kerja keras, action kamu. Kemudian doa juga harus konsisten ya. Niscaya jalan kerezekian kamu nanti akan terbuka lebar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya ya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Oke. Aku punya Four of Swords, ada The Star, dan aku punya Three of Pentacles. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Leo dalam pekan ini. Jadi dari ketiga kartu ini, kalau aku katakan sebenarnya hubungan kamu cukup rumit. Ya, energinya cukup panas sebenarnya teman-teman. Lagi ada masalah gitu ya. Lagi ada masalah. Nah, masalah itu dapat diselesaikan kok. Ya, nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Yang paling penting adalah bagaimana cara untuk menjalin sebuah komunikasi. Ya, dan kalau sudah berumah tangga ya jangan malu ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, nggak usah jaim deh. Gitu ya, maksudnya ya jangan terlalu menahan diri juga ya untuk saling ego gitu ya. Jadi memang ego yang harus bisa lebih dinetralisirkan. Ketika hubungan rumah tangga kamu baik, maka jalan kerezekian kamu baik, bagus gitu ya, lancar. Tapi kalau rumah tangga kamu bermasalah, pasti rezeki kamu bermasalah di sini, ya.
Ya kalau dikatakan memang ada ketakutan, ya pasti takut ya, sebenarnya takut kehilangan lah ya. Jadi itu tadi, ketika masih ada, ya tentu harus disyukuri ya. Kurangi emosional dan ego masing-masing. Oke, semoga rumah tangga teman-teman ya tetap ya langgeng lah ya hingga akhir hayat ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran ya. Wow. Aku punya 4 tongkat. Aku punya 9 pedang dan aku punya 10 koin ya. Melihat tentang bagaimana kehidupan berpacaran dari teman-teman Leo, ya pada akhirnya susah-susah terlebih dahulu ya, sakit-sakit dahulu. Sakitnya ya mungkin di dalam proses perjalanan hubungan asmara kamu itu penuh dengan tantangan ya, penuh dengan problem lah ya. Dari mulai mungkin keegoisan masing-masing, dari mulai mungkin hadirnya pihak ketiga, ya pengkhianatan, dan dari mulai pemanfaatan ya. Pada akhirnya hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius di sini. Ya, artinya ya cukup nyata lah ya teman-teman, kesabaran kamu nggak sia-sia. Ada sebuah hubungan yang bakal berkomitmen ya. Ya kalau dikatakan memang selama ini sudah ada perencanaan ya seperti itu teman-teman ya. Perencanaan ingin lebih berkomitmen lah. Ya, semoga niat dari teman-teman Leo yang sedang berpacaran untuk segera menikah, berumah tangga ya, pertunangan itu segera terwujud. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya 5 pedang, ada The Empress, dan aku punya 2 koin, teman-teman. Oke. Di sini memang kamu wajib untuk berhati-hati juga ya, tidak dapat dipungkiri teman-teman. Ya. Kalau dikatakan track record di dalam kehidupan kamu yang selalu gagal, selalu berakhir dengan sebuah kekecewaan, itu selalu kamu rasakan, mohon maaf ya. Kemudian kalau dikatakan memang lagi ada seseorang yang dekat dengan kamu juga aku lihat di sini ada gitu ya. Tapi memang yang jelas kamu wajib berhati-hati. Sepertinya orang-orang yang masih mencoba untuk mendekati kamu, ya ternyata mereka hanya ingin manfaatin ya segala hal yang kamu miliki. Uang dan nafsu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Oke? Belum menunjukkan ya, belum ada tanda-tanda nih ada energi keseriusan nanti gitu ya. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Ratu Cangkir, ada kartu Cangkir, dan aku punya The Fool. Wow, bagus nih energinya ya, istimewa teman-teman. Bagi teman-teman Leo yang lagi PDKT dengan seseorang, mungkin inilah penantian panjang kamu ya. Ada keberkahan di sini. Aku melihat ada sebuah kehidupan baru yang bakal kamu jalani, kamu hadapi teman-teman. Berarti memang berubah apa ya? Ya hubungan kamu dengan seseorang, kedekatan kamu dengan seseorang, mungkin inilah sebuah akhir dari perjalanan ya kamu selama ini teman-teman mencari pasangan hidup. Ya semoga seseorang yang saat ini lagi dekat dengan kamu teman-teman, dia adalah jawaban ya. Karena kalau aku lihat memang ya dikatakan berharap ya tentu berharap lah ya. Siapapun orang yang dekat dengan seseorang ya teman-teman, harapannya ya dia bisa menjadi orang yang terbaik. Ya semoga seperti itu. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya, untuk teman-teman Leo. Aku punya tanggal 4 ya. 12, 19, tanggal 3, 21, tanggal 5. Kemudian tanggal 8, tanggal 1, 13, 25, 17, dan tanggal 11. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.